Salam cinta penuh dengan kedamaian Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di podcast Karma dan Reinkarnasi, tetap di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Biasa kita ngomongin tentang kehidupan sehari-hari, tapi yang ada hubungannya sama karma dan reinkarnasi. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, mungkin kita lihat dulu bumpernya ya, cuplikannya opener. Silakan. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Dan sekali lagi saya cuma mau ngasih tahu kalau materi ataupun apa yang dibagikan di sini itu bersifatnya free. Dan nggak ada ditarik biaya atau gimana, kita memang mau berbagi. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen berbagi, pengen donasi karena ngerasain manfaat atau gimana, bisa langsung yang harusnya muncul di layar nih. Saya nggak kelihatan soalnya itu urusannya editing ya. Ya, kita mulai ya, Bunda, pembahasannya tentang karma, reinkarnasi, dan inner child. Cuman itu pembahasannya udah 2 minggu lalu ya, Bunda masih ingat banget? Enggak juga ya. Nah, karena sama-sama nggak ingat, kita mungkin udah sempat minta tolong ke tim editing untuk ngeliatin lah highlight atau kira-kira apa yang kemarin di-sharingin. Mungkin kita tonton sama-sama sebentar ya. Ya, mari kita tonton bersama. Inner child, yang dikatakan orang inner child ini sebenarnya adalah bagian dari tidak sekedar semua trauma yang terjadi pada masa kecil saat ini, tetapi saya melihat itu lebih dalam sebagai rekaman jiwa. Kalau emang rekaman, ada kemungkinan pengulangan dari rekaman itu. Di dalam kandungan ibu aja jiwa ini merekam traumatik dan semuanya. Oh, kalau gitu berarti saya harus kenal Tuhan dulu baru bisa kenal diri, Bu. Maka jawabannya ya ada di karma dan reinkarnasi, yang secara energi tentu akan bisa kita kupas lebih dalam. Iya. Ya segitu aja, Bunda. Ya itu namanya cuplikan. Kalau tayang semua ya lebih baik nonton aja. Apa kita nonton bareng aja sekarang? Ya jangan. Oke. Apalagi kali ini kita nggak cuma ngobrol berdua seperti yang dijanjikan dan Bunda beberapa kali post di Instagram. Kita kedatangan orang ketiga, tamu. Banyak yang nanya siapa ini? Misteri atau siapa ya? Bukan misteri, bukan Miss ya. Sekarang miskomunikasi. Oh, sudah lewat. Ada ya tamu nama miskomunikasi? Kayaknya nggak ada, Bunda. Oke. Jadi yang sekarang ini beliau adalah seorang dokter. Seorang dokter yang punya punya proses yang berhubungan dengan inner child. Kemarin kita udah belajar sama-sama, udah diskusi sama-sama kalau inner child itu kan sesuatu yang terjadi di masa lampau yang mempengaruhi hidup kita sekarang. Dan itu lebih banyak diomongin tentang proses trauma. Dan kalau kita bahas tapi nggak ada studi kasusnya kan nggak seru. Benar. Tiba-tiba pas kita mikir gimana ya caranya ya, ada orang yang mau sharing, karena kita nggak bisa sembarang orang loh, Bun. Ya, jelas karena kita di soul kan pakai soul meter juga ngukurinnya dulu. Dan kalau semua orang cuma bilang, oh saya mau sharing gitu, tapi kita ukur dulu satu, apa benar beliau mengalami masalah itu? Ya, itu harus makan garam dulu, maksudnya mengalami. Yang kedua, apakah benar dia sudah lewat proses itu? Betul sekali. Kalau belum ya sama aja bikin masalahnya belum selesai kan? Iya, nanti orang dengar sharingnya malah tambah bingung gitu. Iya. Yang ketiga, kemauan dirinya untuk terbuka dan sharing gitu. Ketemu orang yang sudah melewati, sudah mengalami, tapi begitu di sharing nggak ada kayak gitu, percuma juga gitu. Dan kebetulan dokter ini dan perlu keberanian. Oh iya, karena sharing sesuatu seperti ini, apalagi luka gitu kan. Kalau orang bilang kalau kita ngomong itu luka lama dibuka lagi. Kalau menurut saya nggak cuma dibuka, tapi dikasih alkohol, perih dong, taburin garam,
Ya kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Untungnya seperti kata Bunda, kalau emang prosesnya sudah lewat harusnya nggak sesakit itu. Iya, benar. Ya, jadi hari ini emang spesial banget. Kita akan belajar bersama dari yang sudah mengalami, kemudian sudah menemukan solusinya, sudah berubah ya. Dan tentunya ini akan menjadi contoh bagi kita semua ya, bagi contoh yang positif yang akan menginspirasi kita untuk juga harus bebas nih dari trauma ya. Jadi kita belajar, mari kita simak bersama, dan saya sangat bersyukur hari ini beliau hadir ya, dan mau sharing, mau terbuka ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik lah dengan proses ini. Oke. Dan ya mungkin sebelum kita sapa beliau, saya cuma ngingetin untuk teman-teman yang baru pertama nonton channelnya YouTube Bunda Arsani sih, siapa tahu ada ya. Kalau emang tertarik dan nyaman, bisa subscribe langsung. Dan kalau emang ngerasa manfaat, di like jangan lupa ya, karena kalau di like nanti YouTube ngelihat, oh ini banyak yang nge-like nih, berarti sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Dia akan bantu lebih banyak orang yang bisa mendapatkan proses manfaat dari sharing kita. Dan jangan lupa ya, dalam proses walaupun kelihatan sederhana, tapi itu kita juga ikut menanam hal baik ya, membagikan kebaikan kepada banyak orang ya, sehingga orang lain pun ikut tercerahkan. Ya, mari kita bersama-sama, kita punya tugas sama-sama nih, mengarahkan banyak orang pada kebenaran-kebenaran di alam ini. Dan lewat proses karma reinkarnasi ya, kita belajar dari perjalanan hidup atau pengalaman hidup yang sudah dialami, dan tentunya sudah memberikan solusi dan perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin banyak yang mulai mikir siapa ya orangnya gitu. Bahkan ada yang bilang kok deg-degan ya. Kita sapa aja langsung. Tamu kita kali ini Dr. Satria Wibawa. Selamat datang di studio Oma Semar. Iya, selamat datang Dok. Iya, selamat malam Bunda. Selamat malam. Mungkin ini bukan pertama kali dokter sharing ya di podcast di Karma Reinkarnasi ya. Ya, pernah jadi bintangnya kalau saya. Berarti sudah tidak asing lagi, sudah familiar ya. Ya, jadi hari ini dokter sudah bersama kami, tentunya dengan misteri yang harus diungkapkan ya. Dan saya menunggu banget loh ini. Iya, terima kasih Bunda. Mungkin ceritanya memang begitu ada podcast Inner Child, saya begitu langsung mencari definisinya, dan ternyata apa yang Bunda katakan, wah ini kayaknya kok saya banget gitu ya. Mungkin dari pemeriksa yang lain juga saya banget. Jadi cerita saya begini Bunda, mungkin dari semenjak usia 11 bulan, dari cerita ibu orang tua saya bahwa saya sering sakit. Jadi dari patah tangan, kemudian kena paru-paru basah, sehingga sikap orang tua saya waktu itu memang sangat protektif sama saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata saya mengalami sexual abuse ya, maaf ya, mungkin ya itu harus saya alami. Jadi pada usia kaget saya. Jadi saya harus alami pada usia umur 3-4 tahun ya, kalau nggak salah itu, dan itu berlangsung sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mungkin cukup lama harus saya rasakan. Kemudian waktu saya sekolah, mulai dari TK, lingkungan yang tidak support, kemudian masuk sekolah SD, beberapa kali kena bullying ya, dan saya menjadi orang yang lebih banyak diam, tidak begitu banyak punya teman, kemudian tidak pede orangnya, tidak pede. Jadi untuk disuruh apa-apa itu ya nanti aja. Jadi kalau ada masalah apapun tidak berani cerita kepada siapa, karena saya anak paling usia paling kecil pada saat itu. Jadi bertambahnya usia sampai sama saya SMP, SMA, SMP pun mengalami yang sama. Di ekstrakurikuler pun, karena mungkin saya tidak sebesar sekarang waktu masih kurus. Tidak besar yang gimana? Iya dulu masih kecil loh Dok. Kecil, kurus. Kalau ada fotonya sebenarnya saya ingin perlihatkan, jadi beda banget. Oh gitu. Jadi cukup kurus, jadi sering jadi bahan olok-olokan kan.
karena saya sempat sakit lagi pada masa SMP itu. Jadi itu juga membuat kondisi saya menjadi kurang pede, kurang bisa mengambil keputusan yang banyak betul. Nah, begitu SMA karena orang tua harus pindah kota, sementara saya masih di Denpasar, mau tidak mau saya harus melakukannya sendiri tanpa mendapatkan banyak nasihat. Kakak pada sibuk semua. Jadi syukurnya saya ketemu dengan teman-teman yang support. Jadi pada saat itu jadi tidak harus terjerumus hal yang negatif. Cuman yang supportnya saya bisa sharing, bisa teman. Cuman dia berusaha untuk membesarkan hati kalau saya ada masalah. Nah itu cukup berarti buat saya. Tapi saya merasa saya masih belum berubah banyak. Saya masih belum saya terus mencari. Kemudian syukurnya dapat di kedokteran, mulai belajar tentang masalah main konsep seperti apa. Kemudian membaca buku-buku yang ada hubungannya gimana sih kita bisa ngerubah hidup kita, bagaimana sih merubah mindset pikiran kita sehingga kita menjadi lebih baik gitu. Itu pencarian saya waktu masih mahasiswa. Penasaran awalnya ya Bu? Iya, itu pun tidak banyak merubah gitu. Jadi saya berusaha mengikuti banyak organisasi, ternyata masih ada rasa pedenya kok belum saya dapetin gitu juga. Ya. Akhirnya pada saat sudah jadi dokter, kemudian bekerja, mulai saya mendapatkan sedikit pencerahan bahwa ada loh metode yang bisa kamu gunakan untuk bisa merubah gitu. Salah satunya adalah saya belajar tentang hipnoterapi. Oke, nah Pak direm dulu sedikit. Oke. Nggak apa-apa ya Dok ya. Iya. Nah maksudnya kita kita coba gitu. dari proses sampai sini kita coba bahas sedikit gitu ya, karena di podcast ini kan harapannya teman-teman paham dari sampai cerita seperti ini. Nah tadi kita udah dengar sama-sama mungkin ini yang dibilang dengan inner child, di mana satu proses itu mempengaruhi kedepannya seperti apa, atau malah kalau dibalik malah dokter seperti apa bertumbuhnya itu bukan terkendala, tergantung dari apa yang terjadi di masa lalunya. Dan dokter Satria udah cerita ada rasa seksual ada pengalaman sexual abuse, ada pengalaman dibully, dan itu menjadi satu ganjalan yang dibilang luka inner child yang membuat tidak nyaman dan bahkan tidak percaya diri yang bahkan yang tadi dibilang ketemu orang juga nggak ada rasa nggak pede dan nggak mau terbuka sama orang seperti itu. Ya betul. Dan itu bukan karena maksudnya nggak terbuka itu bukan kan ada orang yang nggak mau terbuka karena satu malas udah. Jadi sebenarnya fine aja, cuman dia nggak mau terbuka karena emang dia orangnya introvert. Kalau dokter nggak ya? Saya merasakannya begini, mungkin karena istilahnya bertumpuk-tumpuk ya. Jadi begitu ada masalah, saya tidak bisa menceritakan langsung ke apalagi ke orang tua, ke saudara. Jadi seperti tertahan. Ada sesuatu yang menahan. Sudahlah begitu aja. Jadi terus ini sampai sampai sakit juga kembali saya mengalami seperti itu. Jadi ada yang menahan saya pada saat saya berusaha untuk mencari solusi masalah. Karena waktu masih kecil kan belum paham juga. Akhirnya sampai remaja, dewasa pun ngerasain hal yang sama seperti itu deh. Bahkan setelah menjadi seorang dokter? Iya, masih ada. Itu dari dokter itu kan, maksudnya tadi dokter cerita setelah belajar di kedokteran mulai paham tentang konsep pikiran segala macam, kan berarti secara nggak langsung udah dapat dong knowledge-nya bahwa ini loh sebenarnya proses yang proses trauma masa lalu segala macam itu kan kita dapat ya di betul. Pembentukan ego segala macam kan kita dapat ya. Nah dari situ udah nyoba untuk menyelami, maksudnya ngenalin diri lebih dalam dan menyelesaikan proses tersebut. Iya, mencoba dengan berbagai metode yang mungkin kita pernah pelajari di kedokteran juga, bahwa pahami diri sendiri dulu, coba ingat-ingat, mencari istilahnya mencari definisi kenapa saya gini, apa ada hubungannya dengan masa kecil saya, apa ada ini yang membuat saya seperti ini saat ini kan gitu. Jadi itu pun saya mencoba pelajari, akhirnya
beberapa metode saya coba, ternyata di hipnoterapi pada saat itu saya merasa ini adalah jawaban, karena pada saat hipnoterapi kan kita masuk ke frekuensi pikiran yang lebih dalam lagi. Kalau kita di beta, kita masuk ke alpha atau tetanya. Itu diajar, sehingga kita bisa diharapkan di sana kita bisa membersihkan semua jalan-jalan itu seperti ya rasa pede atau saat itu yang saya dapatkan informasinya gitu. Nah, dan setelah melakukan prosesnya kan belajar hipnoterapi nih. Iya benar. Ya, kemudian melakukan untuk diri sendiri kan? Iya, melakukan beberapa kali mencoba, dan saya coba bandingkan dengan klien atau pasien yang saya terapi. Oke, dia mau berubah tapi balik lagi. Saya mencoba untuk melakukan self hypnosis namanya. Kalau di Indonesia melakukan self hypnosis dengan berbagai metode yang saya pelajari pada saat itu. Oke, saya ketemu permasalahannya. Tapi kenapa kok waktu itu tahun 2008, 2009 saya belajar, setelah itu ada masalah lagi, kok dapat muncul lagi rasa yang tidak nyaman yang dulu itu. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan jadi dari kasus-kasus itu. Kenapa gitu. Itu benar. Berarti rasa itu belum tuntas, benar. Iya, rasanya masih seperti yang dulu. Iya, betul benar. Nah, ini kan saya sempat baca buku yang kemarin udah sempat dimunculin ya gambarnya ya, tentang Homecoming kalau nggak salah, itu yang mempopulerkan mempopulerkan proses inner child itu. Di sana sih diceritain Bunda, kalau pada saat kita menemukan sesuatu masalah di masa lampau, kita harus ngajak ngomong si diri kita yang kecil ini, si inner child kita ini. Kita harus kasih tahu dia bahwa itu tuh udah lewat loh, bahwa kamu tuh nggak usah ngerasa nggak aman lagi, karena saya ini udah besar, saya udah mulai dewasa, kamu udah tenang, kamu udah ngerasa aman di sini, ngerasa nyaman di sini. Bahkan ada banyak juga yang mulai disarankan untuk menulis surat untuk dirinya sendiri dibacain, kan banyak yang seperti itu Bunda. Nah, tapi di sana juga dibilang begitu kita mulai masuk tuh kayak lapisan bawang, banyak banget dalam. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu, satu lapisan selesai, rasanya kayak udah selesai, tapi ternyata masih ada lapisan berikutnya. Ya, itu kan bagian yang juga dilakukan oleh Dr. Satria dari proses hipnosis tadi, karena saya juga belajar. Sama, kita dulu juga punya pasien. Tapi ya mentoknya ya begitu aja gitu. Jadi saya doang di sini yang nggak belajar hipnosis. Malah gini Bunda, kalau saya mencoba untuk terapi beberapa pasien, kok malah saya yang sakit beberapa hari berikut. Jadi saya malah kehabisan energi, kok bisa seperti ini. Jadi tapi kan dulu belum tahu kehabisan energi, cuma berasa lemes saja. Lemes karena banget. kita jadi keranjang sampah tanpa disadari. Ya, sampah-sampah psikis itu kan kalau sekarang ya lebih paham dengan konsep energi. Ternyata sampah-sampah psikis ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mengalami psikis tersebut, tanpa disadari kita sebagai keranjang sampahnya. Mereka berupaya untuk melepas, ya kan, dari proses itu, tanpa disadari ya kita yang menampung, sehingga dari proses itu akan membuat kita lopet ya, energi kita bermasalah, dan kita malah ikut ketularan kadang-kala. Kita kesulitan untuk membuang, apalagi siapa tahu kalau yang melakukan ini seorang yang empat. Wah, bayangkan. Ya, untuk yang belum ngerti empat tuh kayak gimana, nonton ya Karma Reinkarnasi dan Empat nih. Tapi jangan tonton sekarang, nanti ya. Ya, itu saling berkaitan. Jadinya ya nggak selesai, seperti lingkaran setan yang terus berputar. Maksudnya pengen membantu. Tapi ya, sorry balik dikit ke Empat ya. Di buku yang saya baca, proses seorang-orang yang terlahir Empat itu adalah mereka-mereka yang punya kewajiban lebih untuk menolong orang lain, karena mereka punya kemampuan lebih gitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi cerita Bunda, dia berusaha untuk menolong orang tapi ternyata menjadi tempat sampah, kan dianya sendiri yang
yang menderita ya. Iya, dan akhirnya ya dia sulit juga keluar dari masalah tersebut ya, malah lebih terpuruk lagi. Oke. Oke. Dan itu nggak terjadi cuman pada empat doang. Semua orang Ya, sebenarnya semua seperti orang sebenarnya berlaku demikian. Maka kadangkala ya walaupun dia tidak empat, coba datang temen nih, kita dicurhatin terus yang itu, Iya. kita pun ikut lelah, ya ikut capek. Kenapa? Karena mereka membawa tumpukan sampah psikis, ya beban. Mereka terbebani dan energinya itu bebannya ngalir ke kita. Ya, tanpa disadari curhat-curhatan itu juga menghabiskan energi kita. Kalau kita lihat dari sisi energi, jadi memang terjawabnya ya di energi itu. Pantas walaupun misalnya kalau orang ngelihatnya kan, wah enak banget kerjanya cuma duduk doang gitu, dengerin gitu dong. Tapi sebenarnya itu juga capek. Itu ya capeknya gara-gara itu. Iya, karena kita sebagai terapis itu kan sebenarnya kan menuntun dan membersihkan sampah-sampah psikis mereka. Lah kalau kita powernya lowbat itu ya otomatis larinya kemana ya, ke kita lagi. Balik ke Dokter Satria nih, cerita Dokter Satria. Udah ketahuan nih prosesnya di masa kecil seperti itu, sudah kelihatan pengalaman-pengalamannya itu mempengaruhi dirinya sendiri. Dan akhirnya sudah mulai menemukan gimana sih proses kerjanya otak kan seperti itu ya mungkin ya. Di kedokteran kita udah mulai belajar, terus di sumber-sumber lain, apalagi Dokter Satria fokus belajar di proses gelombang otak, terutama di hipnoterapi. Ada perkembangan nggak dok dengan bekal knowledge atau ilmu itu untuk menyelesaikan proses tersebut? Oke. Saya cerita sedikit. Jadi begitu saya belajar hipnoterapi, kemudian belajar mempraktekkan sambil menganalisa, karena kewajiban kita sebagai hipnoterapi kan harus melaporkan perkembangan kita dari kasus-kasus yang ada, dari klien-klien yang ada. Saya merasa bahwa ada sedikit perubahan. Cuman kalau di belakang dibilang ada perubahan sampai 100% itu tidak saya dapatkan. Malah mungkin 67% pun tidak. Jadi karena saya merasa saya berhasil bisa contohnya misalnya ada orang yang punya gangguan cemas, saya coba untuk bantu menghilangkan cemas. Pada saat itu dia mengalami merasa lega, tapi 2 minggu kemudian dia kembali merasakan hal yang sama. Waduh, saya rasa apa yang kurang ya, padahal ilmunya sih sudah saya cobakan. Begitu juga terhadap diri saya sendiri, saya melakukan self hipnosis, mencoba untuk menggali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sebelumnya, saya coba analisa, rasanya sudah, tapi kok masih tidak maksimal ya, apa ya penyebabnya. Bahkan sampai bolak-balik saya nanya ke mentor atau guru saya waktu itu, coba lakukan lagi, coba analisa lagi, mungkin bisa lebih dalam lagi. Seperti saya coba sampai mencari referensi yang lebih dalam lagi. Jadi ternyata permasalahan hipnoterapi itu memang kadang-kadang ya tergantung besarnya masalah yang dihadapi, kemudian tergantung bagaimana kita kooperatif. Jadi kalau hipnoterapi itu kan klien dengan terapisnya dia harus ada kooperatif yang cukup, istilahnya sampai ada hubungan yang ada kerjasama yang bagus, tidak bisa memaksakan kita untuk terapi. Sehingga terkadang bagaimana keterbukaan dari pasien itu juga bisa menjadi modalitas kita untuk di hipnoterapi itu. Tapi ternyata memang tidak bisa, saya bisa katakan lah 60-70% hanya segitu, padahal masih ada sisa lagi yang lebih. Akhirnya saya mencari apa ya saya akhirnya ya ketemu di Seoul, dapat jawaban dari Bunda. Ternyata yang ada perbedaan yang cukup bermakna kenapa orang-orang yang bisa mendapatkan perubahan-perubahan itu. Ternyata ada kuncinya adalah di power energinya yang bisa membersihkan. Nah, sebelum masuk ke power energi kan, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, kita udah tahu nih Dokter Satria, kalau tadi kan dokter cerita tentang kalau menterapi orang. Ya. Menterapi orang itu kan harus ada kooperatif ya, kita harus buka bangun terapu, kita harus buat orang itu nyaman sama kita, baru kita bisa istilahnya kita baru bisa masuk ke dalam dirinya, kan betul. Seperti itu. Betul. Nah sekarang pertanyaannya,
Kalau misalnya itu untuk ke diri sendiri, Bunda. Kalau ke diri sendiri untuk self hipnosis, berarti kan kita nggak perlu bangun rapuh lagi kan? Masa kita nggak percaya sama diri sendiri sih? Nah itu tanya aja sama yang sudah mengalami. Enggak, ini saya cuman penasaran di situ. Kebetulan kan ini ada dua yang dua-duanya udah belajar hipnosis ya. Jadi mungkin saya bisa tanya dua-duanya. Siapa duluan? Boleh shoot tuh? Saya jawab yang energi aja. Iya benar. Ya mungkin kalau Dr. Satria gimana? Dr. Satria yang ya kalau untuk diri sendiri kan mengukurnya susah waktu itu. Saya pakai saya ukuran. Jadi hanya merasa rasanya sih sudah, tapi kok muncul lagi. Ya, jadi kembali ke kasus yang dihadapi. Saya ikuti pelajarannya. Step-stepnya seperti ini lakukan dulu. Kemudian lakukan self hipnosisnya, ngafirmasi diri sendiri. Nanti kalau saya sudah buka mata saya seperti ini. Jadi afirmasinya seperti itu. Saya lakukan berulang-ulang. Ada rasa sedikit perubahan, tapi kok begitu ada masalah yang mengganjal kok rasa itu muncul lagi. Nah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Berarti saya belum selesai banget ini gitu. Jadi ukurannya tidak bisa saya ukurannya hanya dapatkan dari ternyata masih ada walaupun tidak sedahsyat dulu. Jadi masih ada. Itu yang menjadi ganjalan saya waktu itu. Gitu. Oke. Ya. Dari Bunda gimana? Iya. Ya, kalau saya melihat kan dari proses seberapakah seseorang mampu mempunyai power untuk masuk lebih dalam. Nah, masuk lebih dalam itu sebenarnya masuk pada frekuensi yang lebih rendah. Ya, itu yang tidak semua orang bisa ya. Mungkin sama aja kita akan menghipnosis seseorang. Nah, kalau dia sendiri sulit masuk ya nggak bisa gitu ya. Kita harus mengkondisikan dulu supaya dia bisa masuk ke frekuensi yang lebih rendah, karena lapisan-lapisan di setiap frekuensi itu ada rekaman energinya. Apa cemas dia di lapisan frekuensi mana dulu. Nah, dengan kembali karena setiap orang itu mempunyai power yang berbeda. Ya, jadi ada beberapa memang saya lihat seperti yang dokter katakan, ya ada yang cukup bagus berhasil dia masuk ke frekuensi yang lebih powernya cukup, karena untuk bisa turun ke frekuensi yang lebih rendah atau orang bilang masuk ke kedalaman itu butuh power gitu, nggak bisa sembarangan. Nah, kembali pada karma dan reinkarnasi. Kenapa? Karena setiap orang proses power itu tidak hanya saat ini, tapi ada dari past life, bawa rekaman jiwanya. Nah, ketika seseorang memang bawaan jiwanya, rekaman jiwanya punya power yang besar, ya saya ajak hipnosis ya dia langsung bisa nancep masuk gitu, ya bisa terselesaikan yang menjadi sumbernya. Tapi kalau kita powernya kecil ya agak sulit ya, mungkin ya tidak cukup dalam, hanya sebagian. Memang bisa membuat rasa di permukaan itu nyaman ya setelah proses tersebut, tetapi kembali apakah dia kembali menciptakan lagi pikiran-pikiran, bentuk pikiran tersebut dan terekam lagi. Jadi kenapa para pasien ini kembali berulang-ulang kan, tidak terselesaikan dengan tuntas, karena lapisan yang tadi misalkan di frekuensi yang lebih rendah itu tumpukannya banyak sekali. Nah, dia punya power yang kecil ya sedikit saja terbersihkan. Habis itu 2 minggu kemudian dia sudah numpuk lebih banyak lagi. Betul. Ya, itu kecepatan pikirannya dengan powernya itu tidak imbang. Nah, kita yang mengarahkan sih oke saja ya dok ya. Tapi ya tetap solusinya penyelesaian pada diri mereka sendiri dan power yang mereka miliki. Benar. Yang tadi Bunda omongin itu ngomongin curhatannya Dr. Satria sebagai hipnoterapis
atau ngomongin curhatannya Bunda sebagai energy healer dulu? Ya ini kan nggak bisa tidak terkotak ya, memang semua itu bagian energi, walaupun dibilang di hipnoterapis ya secara energi juga ada di frekuensi kan, ada semua terradiasi di frekuensi Jadi tersebut. itu sesuatu hal yang universal. Mau tekniknya apa saja. Ya prosesnya seperti itu. Iya. Mau ya maksudnya semua hal yang berhubungan dengan mengubah sesuatu prosesnya seperti itu. Kalau misalnya powernya nggak cukup kuat, walaupun tahu nggak akan bisa masuk ke dalam. Iya. Mental Benar, gitu ya. Mental. Jadi kan tetap ada upaya dari orang tersebut, ya tetap butuh tuntunan kan, kita menghipnosis kan mengarahkan ya Dok ya. Iya, betul. Kan betul. kita tugasnya begitu. Tapi ya pengukurnya kalau kemarin tuh sudah ya kebetulan saya sudah belajar energi waktu itu, waktu saya belajar karena kebutuhan pekerjaan waktu itu. Dan kita berdiskusi dengan ya guru saya juga, ya dia mengatakan saya bilang ini secara energi saya katakan ini karena itu secara energi sudah terradiasi ya, jadi pendaman itu ternyata belum selesai gitu ya. Ini kan diskusi ya. Ya memang kejadian seperti itu, seperti yang dokter Satria berikan itu baru permukaan saja, belum lagi tumpukan yang dipikirkan lagi, yang dirasakan lagi, numpuk lagi. Berarti memang harus terus menerus, bahkan untuk diri sendiri pun ya kita aja sulit dulu gitu loh. Untuk saya punya trauma banyak ya, tapi sulit sekali kalau hanya di situ. Sehingga kita menyadari untuk proses healing memang membutuhkan power yang besar untuk melontor pendaman-pendaman kita yang luar biasa ini. Di sini akhirnya saya memahami ya ternyata hanya kekuatan Tuhan itu yang sang sumber power energi ini yang mampu membantu diri kita. Orang-orang lain ya seperti saya seorang healer ini hanya mengarahkan aja. Ya tetap upaya itu ya dari diri mereka. Nah kalau kebetulan mungkin dulu yang menciptakan ini punya power yang gede, sehingga dia merasakan langsung rasanya berubah karena powernya gede, bisa masuk ke frekuensi yang lebih dalam. Oke. Jadi agak melebar nih, nggak apa-apa ya. Nah, ini misalnya aku mau nanya sesuatu yang berhubungan dengan apa yang statement yang Bunda sebutkan barusan. Ada satu teknik yang sempat cukup booming. Ya, itu satu teknik di mana digunakan oleh seorang psikiatri yang dia ada satu rumah sakit jiwa yang nggak ada yang bisa nangani di sana. Nah, si dokter itu menyembuhkan pasien di sana tanpa pernah masuk ke sana. Dia melakukan dengan proses pokoknya setiap hari dia langsung bilang I love you, I forgive you, forgive me, I forgive you, I love you, I forgive you. Pokoknya aku cinta kamu, maafkanlah aku maafin kamu. Tahu tuh. Terus seperti itu. Apa namanya? Pernah dengar ya? Pono ya kalau nggak salah namanya. Pernah dengar ya, Dokter Satria pernah dengar ya? Apa namanya dia? Ya pokoknya begitu, Ono-pono. Ono-pono. Nah, berarti kasus itu kalau beneran terjadi, kalau beneran terjadi di rumah sakit jiwa itu semua membaik, berarti sebenarnya sang pelaku ini yang sempat jadi booming itu dia punya power yang besar. Powernya gede. Ya jangankan gitu ya, Dokter Asto baru cerita, saya aja sudah ngukurin nih, sudah melakukan soul meter, benar nggak yang dikatakan itu benar? Ada yang ngasih tahu nih yang nama benernya. Ho'oponopono. Ya itu dah. Ya. Jadi itu kan booming banget ya. Saya juga baca bukunya. Terus akhirnya saya juga merenung dari buku tersebut ya, dari pernyataan sebut. Masa sih dari hanya minta maaf, maafkan ya. Tadi kan itu memberikan cinta. Nah, I love you kan. Walaupun itu bukan kata-kata, begitu saya ukur daripada orang tersebut, powernya gede.
Ya, powernya gede. Berarti memang energi penyembuhan itu mengalir dari tingkat level energi yang tinggi ke level energi yang rendah. Walaupun bukan proses penyembuhan energi, maksudnya Walaupun dia tidak paham. dia kan nggak pakai label tuh penyembuhan energi ya. Dia nggak paham misalkan. Dia hanya mengatakan saya minta maaf, saya memaafkanmu. Ya. Jadi dari proses dia meradiasikan cinta kepada orang yang di sana, orang yang sakit jiwa itu, orang-orang itu tersembuhkan sebenarnya. Dan saya lihat lagi, kok bisa ya tersembuhkan, baru tahu ukur-ukur, oh memang dokternya itu berkarma sama orang sakit jiwa yang di sana. Oh gitu. ada proses karma juga. Ada juga, makanya saya kan orangnya suka nggak percayaan tuh sebenarnya. Saya nggak percaya, jadi saya nggak, masa sih gitu aja gitu. Bukan mau boyo tapi ya saya mencoba menganalisa lagi. Menganalisa lebih tinggi. Memang kalau power energi cinta dan ininya bagus dokternya itu, sehingga dengan proses minta maaf, memaafkan, karena apa? Karena yang di sana itu berkarma dengan dokternya, jadi dia harus minta maaf di past life dan memaafkan di kehidupan saat saya sempat ini. mikir itu, ya kalau salahnya sama dia, kalau salahnya sama orang lain, ya belum itu ya kan nggak cocok ya. Nah, ya, jadi tetap kalau di energi itu selalu tepat. Kenapa dokter itu yang katakanlah dokter Satria bekerja di tempat tersebut, maka ada proses penyelesaian karma kan gitu. Itu dokternya dokter Satria? Oh, bukan. Ini kan contohnya. Nah itu pasti berkaitan dan memang dengan kita mencintai, memaafkan lebih dalam, mencintai, minta maaf, proses itulah proses healing, karena energi Tuhan akan mengalir ya pada orang-orang yang mempunyai power cinta yang besar. Ya katakan orang-orang suci ya, seperti Yesus, dipegang aja jubahnya, energi mengalir jadi penyembuhan. Ya serasanya orang yang benar-benar suci ya. Kesucian bukan di mata manusia tapi di mata Tuhan. Maka dimanapun dia berada ya energi itu kan mengalir dan menyembuhkan. Ya. Karena banyak juga Bun ya, di apa yang saya dengar, orang yang mencoba melakukan proses ini Ho'onoponopono. Tapi setelah dicoba terus ternyata orang ono opo-opo. Dasar dokter. Orang opo-opo. Maksudnya dicoba tekniknya sama tapi nggak berhasil gitu. Karena itu kuncinya di sana. Karena ora ono apa-apa. Kalau yang menyembuhkan ora ono apa-apanya, ya ndak sembuh pasiennya. Karena kan proses healing memang harus mengalir dari level energi tinggi ke level energi rendah. Kalau nggak begitu ya tidak terjadi healing. Makanya walaupun actionnya kayak ini kan banyak sekali healer tuh actionnya luar biasa, ya. Apa ya benar gitu loh, kan itu harus masuk logika juga, benar nggak itu, apalagi energi nggak terlihat no, apa benar si A itu menyembuhkan, nah apa benar energinya mengalir, ya itu kan perlu dipertanyakan, jangan manut-manut aja. Kalau kita dengan soulmeter kan bisa ngerti, lah wong energinya aja nggak mengalir, gimana orang itu bisa sembuh. Tapi kalau yang disembuhkan dia tersugesti, nah kembali lagi kan, sugestinya dalam besar itu kan pikirannya dia bahwa saya sehat, saya pergi ke sana saya sehat, ya bukan penyembuhnya yang menyembuhkan, dirinya dia dengan sugestinya itu yang menyembuhkan. Dan kebetulan powernya dia kuat ya. Kebetulan powernya dia kuat. Makanya disinilah dengan paham radiasi energi ini kita tahu kebenarannya. Oke. Saya agak galau sebenarnya Bunda. Saya mau bawa lagi ke prosesnya Dokter Satria. Cuman kayak pas ngomongin Ho'onoponopono nih pada aktif seperti jadi bertanya. Nggak apa-apa ya dok ya, sebentar aja dok. Ini kan ada nanya nih, yang punya utang karma itu Dokter Helen, ya nama dokternya itu, atau pasiennya Bun yang punya karma itu? Yang punya hutang karma itu adalah dokternya. Makanya dengan dia melakukan itu adalah membayar proses karma. Begitu dengan bayarnya selesai, ya masalah yang itu selesai. Ya, dan mereka ya
tersembuhkan ya. Nah, kalau kita mau paham lagi ya dokternya dulu ngutuk mengutuk pasien yang sekarang jadi pasiennya, sehingga mereka berkumpul untuk apa? Untuk dibebaskan kutukannya. Nah, zaman dahulu kala gitu, dulu itu kan isinya kutuk mengutuk gitu. Nah, sekarang begitu, dia punya welas asih, dia punya kesadaran, dia memaafkan, dia minta maaf, maka proses itu pun berjalan. Ya, tapi kan itu juga ilmu yang bagus akhirnya diikuti oleh banyak orang untuk bisa memaafkan dan minta maaf. Memang harus ada contoh soalnya dulu. Oh, ini bisa begitu, baru orang lain ngikuti gitu. Kalau nggak gitu gimana orang bisa meyakini? Ya, seperti itu sebenarnya. Ya, sekarang balik ke kasusnya Dokter Satria lagi ya. Ya, ini inner child apa ya, saya dari tadi agak bingung kok membahas. Yang penting kita belajar aja lah, nggak usah dibatasi. Iya, kan baru soalnya saya takutnya ini gara-gara meditasi minggu lalu, Bun. Oh iya. Membebaskan limitasi. Jadi pembahasannya juga traveling kemana-mana. Ya, karena kan saling berkaitan. Iya. Ya, daripada kita hanya satu blok aja, nanti terlalu terkotak dan hanya sedikit yang kita dapat. Padahal dalam kehidupan ini kan saling berhubungan. Ya, ini ya salah satu yang sempat diceritain juga sama Chiavano. Kalau di hidup ini sebenarnya antara satu sama yang lain itu berkaitan. Cuman kalau misalnya kita cuman ngelihat satu kotak doang ya susah ya. Susah, makanya luaskan. By the way, kalau ada teman-teman yang belum ikut belum melakukan proses meditasi yang minggu lalu, wah itu yang tentang serem ya, seru. Bukan seru. Yang tentang Saya yang seru. Melepas limitasi, wajib ikut deh biar ya lebih ya rasain sendiri. Nanti kalau udah ngerasain mungkin bisa sharing dia. Sebentar. Ini ada Gita Asmara ya. Bunda, berarti kalau saya sebagai ibu punya power cinta yang cukup besar, apakah saya bisa membantu membersihkan energi dan menyembuhkan anak-anak saya dari trauma mereka dengan metode Ho'oponopono? Ya, jawab saya, ya, ibu ikuti aja soul parenting, ya, pahami, bahkan itu akan jauh lebih dalam ya, karena kalau cuma dengan minta maaf, memaafkan, rasanya ini terukur tidak cukup besar power ibu untuk sampai ke sana. Jadi ikuti aja soul parenting. Jadi ada edukasinya, pembelajarannya, sehingga kita bisa menarik itu apa, ya, minta maaf itu apa dan bagaimana energinya mengalir. Mungkin bisa saya tambahin dikit, kalau misalnya kita ngomongin minta maaf, mungkin di tempat lain dikasih tahu bahwa minta maaf tuh ya yang penting ngomong minta maaf, I'm sorry gitu. Cuman kalau di soul parenting kan beda, emang benar-benar harus paham dulu kenapa, habis itu gimana proses minta maaf. Apalagi kalau sampai soul matter itu lebih dalam lagi ya. Mungkin itu, tapi ada berapa mungkin teman-teman nggak kebayang kira-kira kayak gimana sih soul parenting segala macam. Ada cuplikannya kayaknya ya. Kita lihat dulu sebentar deh sambil kita minum dulu dikit. Oke ya, bisa dibantu Pak. Oke. Penuhilah diri kita dengan cinta Tuhan dan ubahlah anak-anak kita dengan penuh cinta. Ikut soul parenting itu sangat membantu sebagai orang tua untuk membuat kedekatan emosional dengan anak itu luar biasa. Karma kita mempengaruhi juga dengan anak-anak yang akan terlahir dari diri kita. Dan memang itu yang harus kita hadapi. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kelas online ini. Pemurnian dengan orang tua itu juga membuat hubungan saya dengan orang tua saya jauh lebih baik. Ikutlah soul parenting sehingga bisa memancarkan energi kasih yang lebih kepada anak. Proses daripada soul parenting ini adalah solusi apabila itu sudah terjadi dan tidak bisa kita hindari. Ya kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa kebayang ya jadinya ya. Jadi ya itu tadi prosesnya ya. Oke. Balik ke Dokter Satria ya. Dokter Satria, maafkan saya sudah di sini tapi kita ngobrolnya jadi
Nggak apa-apa kan? kemana-mana. Kita kemana-mana. Yang penting itu sesuai dengan tema kita, yaitu karma dan reinkarnasi. Iya. Oke. Tadi kita udah ngomong tentang proses power, kita udah ngomong tentang proses identifikasi udah jelas banget karena Dr. Satria sendiri tahu apa traumatic event atau hal yang buruk yang terjadi pada masa itu. Ini ada yang bertanya, apakah kalau inner child itu bisa hanya untuk masa anak-anak, gimana dengan masa remaja, tua? Mau ke sana sebenarnya. Oh gitu. Aduh, maafkan saya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin jadi deh. dijawab dulu deh. Aduh, saya kecepatan apa saya yang baca radiasinya terus. Ya gini dah biasa. Ya, ya tadi terima kasih pertanyaan Ibu ya. Ini kan yang mencetuskan sebagai inner child ini kan seseorang ya, opini seseorang, kemudian dia melakukan pengamatan, oh itu bagian dari inner child. Saya sendiri kemarin sudah diskusikan bahwa sebenarnya bukan cuma inner child, ini bagian dari rekaman jiwa. Kalaupun terjadi pada masa remaja, dewasa, bahkan sudah tua bisa juga terjadi trauma kan gitu ya. Tergantung kita. Nah sekarang kan kita bebaskan saja, biar tidak hanya terblok pada inner child aja. Karena kalau inner child itu kadang kala kita tidak mengingat kejadian. Kalau kita remaja maupun dewasa kan kadang-kadang masih ingat kejadiannya, masih mudahlah diidentifikasi. Nah, sedangkan orang membahas inner child karena sulit diidentifikasi karena kita nggak ingat masa kecil kita. Iya, dan dari yang tak baca juga kenapa kok pakainya inner child? Satu, lebih gampang ngomongnya, kalau bisa jadi inner teen gitu nggak enak ya. Nggak, itu ngasal. Bikin sendiri. Ya, satu hal kenapa kok kalau di buku itu sih dia bilangnya inner child, karena dia bilang pada saat kita masih anak-anak tuh kita, ya mungkin nih bisa dijelasin juga dengan proses hipno ya, kita tuh benar-benar kayak spon, apa yang terjadi nggak ada filternya, langsung masuk ke frekuensi yang akhirnya kita malah bingung sendiri gimana caranya, karena begitu kita dewasa kadang-kadang kita malah nggak bisa masuk ke sana karena kan tadi Bunda cerita ya perlu power juga kan gitu. Dan ya nggak semua orang punya power untuk ke situ, makanya itu trap, jadinya terperangkap dia. Begitu ya Dokter Satria ya? Iya. Jadi kalau pemahaman saya waktu belajar tentang hipnoterapi itu bahwa kalau saya analisa ya, jadi pada saat kita melakukan terapi itu kadang-kadang di sana muncul dia mengungkapkan bahwa kenapa dia sekarang menjadi cemas, kenapa menjadi punya fobia tertentu, itu kita gali di situ. Cuman begitu pada saat kita melakukan terapi masuk ke pikiran bawah sadarnya, yaitu di level alpha atau theta, tapi alpha lebih sering, kita melakukan afirmasi di sana sedikit mengena, tapi ternyata ya itu lagi kok berulang lagi. Ada yang sudah berkurang tapi kok berulang lagi. Nah, jadi saya dapatkan banyak dari kasus-kasus memang pada saat anak-anak rata-rata jadi umur berapa ya, mungkin 4 sampai 12 tahun itu yang sering mengalami masalah mereka di sana, dari pasien-pasien yang saya sudah hadapi di sana gitu. Dan ya ini yang mau saya tanya juga ya, tadi yang pertanyaannya kayak pengalaman Dokter Satria nih. Tadi Dokter Satria bilang usia berapa Dokter Satria mengalami sexual abuse? Seingat saya sebelum take out gitu, jadi umur sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Ya, ini kan berarti ada sesuatu yang besar banget yang bikin bahkan dokter masih ingat kondisi 4 tahun yang lalu. Kalau teman-teman di penonton nih, kalau ditanya 4 tahun yang lalu waktu umur 4 tahun tuh ngapain itu? Lupa. Mungkin nggak semua ingat gitu. Tapi di situ ada satu
kejadian yang bikin cukup dokter dalam. masih Ya. ingat banget. Dan itu terus mungkin saya bisa sampaikan itu hampir setiap beberapa kesempatan muncul seperti mimpi lagi, dan itu sering membangun saya pas malam hari sampai umur saya SMA mahasiswa itu kadang-kadang kok teringat lagi ada apa ini gitu. Nah, Gitu. itu mungkin yang kemarin kita coba ya, kayak mereka pesan itu pun bilang kita juga pengen disembuhin gitu kali ya. Dan kalau dokter Satyati kan udah benar-benar tahu traumatic eventnya tuh di mana. Berarti secara logika saya akan lebih mudah dong menyelesaikannya daripada kasus-kasus yang nggak tahu traumatic eventnya di mana. Ya, kita tanya dokter Hasan. Saya yang nanya, kok saya ditanya lagi? Ini Nabigo ada 2 dokter. Ya, Dokter Satri ya. Ya cukup menarik ya, kan udah berusaha ya dengan tadi hipnoterapi ya. Kemudian adakah satu hal lagi yang bisa mengubah, jadi menyembuhkannya itu lebih dalam? Apakah ada solusi berikutnya setelah proses itu? Ya benar. Jadi setelah belajar hipnoterapi itu dengan kasus-kasus itu kan, karena masih saya dapetin, saya mencari lagi ke hal-hal yang lain, baca buku lagi, ikut komunitas tertentu, akhirnya belajar meditasi kembali, karena saya dengan waktu itu meditasi bisa menyelesaikan masalah. Cuman dari satu meditasi ke meditasi yang lain saya ikutin, berusaha dapetin kok nggak dapat. Akhirnya terakhir tahun 2013 saya mulai kenal Soul. Di sana Bunda mulai menjelaskan tentang energi itu. Jadi itu yang saya dapatkan berbeda dengan yang lainnya. Jadi apa ya? Oh, energi itu bisa masuk ke frekuensi pikiran kita yang lebih dalam lagi. Saya di sana berpikir, oh jadi energi inilah yang bisa membersihkan kita. Nah akhirnya setelah mengikuti workshopnya, kemudian workshop yang kedua juga saya ikuti. Waktu itu zamannya masih Soul Illumination namanya, dan saya ikuti beberapa proses juga. Saya merasakan bahwa oh ini, apalagi belajar Soul Mentor, kemudian saya sampai dan kembalikan ke diri saya sendiri. Oh inilah bedanya jika apa yang saya dapatkan sebelumnya di hipnoterapi atau meditasi yang lain dengan di Soul ini. Jadi saya merasa bahwa oh ini loh ternyata perlu energi yang power yang cukup besar untuk membersihkan istilahnya trauma atau mental block yang saya alami dulu, kemudian juga kecemasan. Kalau mungkin teman-teman saya ada ikut di sini mungkin tahu gimana rasa cemas yang dulu, kemudian keraguan-raguan saya. Jadi walaupun saya masih tetap berproses terus. Nah ini yang saya rasakan bahwa betul-betul ada perbedaan dari segi pemahaman, kemudian yang rasa yang dulu itu sudah tidak sebesar saat ini. Jadi saya sudah merasa wah ini yang namanya saya tersembuhkan dari itu. Itu pemahaman saya benar. Oke, jadi dokter setelah dokter paham proses-proses pikiran segala macam, dokter coba untuk menyelesaikannya, tapi kok mentok gitu ya. Iya, betul. Udah gitu udah belajar hipno, mencoba self hipno juga masih mentok. Terus waktu itu sempat belajar NLP juga. Ya, dan ya, tetap juga seperti itu, tapi akhirnya setelah itu berusaha untuk proses meditasi segala macam sampai akhirnya nyampe di Soul. Waktu itu proses sendiri? Enggak, tentu ya udah membantu proses kita untuk membuka semua. Jadi istilahnya kalau waktu itu saya istilahnya menggelontorkan. Jadi istilahnya saluran God yang cukup padat itu kita gelontorkan betul-betul. Saya merasa, tapi awalnya saya pikir ini apa yang sudah bersih namanya. Saya coba cari kembali lagi. Apakah saya masih mimpi lagi, apa saya masih ada reaksi? Ternyata sudah jauh perubahannya.
Nah, bahkan malah teman-teman yang lain juga yang dekat dengan kita, oh kamu sekarang berubah, kamu sudah tidak seperti ini lagi. Tapi itu perlu proses waktu juga. Saya tetap harus belajar untuk menggali lagi, istilahnya kalau Bunda bilang kayak mengupas bawang lagi, mencari lagi. Karena saya orangnya nggak mau cuman stuck di situ. Oh saya stuck lagi. Di mana? Apa cuman itu masalah lagi? Apakah ada masalah yang lain lebih besar lagi nanti? Nah itu yang saya terus mencoba cari tahu. Cari tahunya pakai apa itu dong? mencoba supaya orang yang pengen coba cari tahu bisa mengikuti cara yang sama gitu ya. Iya. Tentu dengan soul meter ya. Kayak mencoba cari tahu apakah sudah selesai belum. Oh ternyata masih ada. Misalnya waktu itu saya sempat mengukur, oh cemas saya masih. Oke, saya lakukan lagi prosesnya. Oh sudah berkurang lagi sehingga saya mendapatkan bahwa ternyata sudah tidak banyak lagi di dalam diri saya cemas dan tidak PD-nya seperti dulu. Kalau saya bisa bandingkan dari dulu dengan yang sekarang. Jadi sebelumnya dokter merasa lebih baik, tapi nggak tahu ini udah selesai atau belum. Iya, betul. Begitu ada satu event yang nge-trigger, itu muncul lagi. Setelah itu dengan Soul, dengan bantuan proses Soul Meter, dokter benar-benar ukur ini udah selesai atau belum, selesai atau belum. Ada rasa yang muncul, saya ukur lagi. Oh oke, saya bandingkan dengan yang dulu. Oh ternyata sudah jauh berkurang. Walaupun sedikit masih saya lakukan pemurnian lagi, gunakan seperti daily meditasinya, dan dengan mengikuti meditasi yang Bunda lakukan itu benar-benar sangat membantu ya dari betul-betul memang tidak semua prosesnya instan, tapi itulah membutuhkan waktu dan benar-benar terukur. Jadi saya sudah nggak punya rasa cemas lagi, nggak ada marah lagi. Jadi benar-benar lebih smart ya jadinya ya. Betul. Dengan Soul Meter sebagai art untuk mengukur, jadi terukur bukan ngerasa baru merasa aja. Jadi benar-benar smart gitu. Oh ternyata betul. Saya udah selesai nih. Oh ya sudah selesai gitu, bukan ini udah selesai belum ya, lakuin lagi aja atau oh ternyata saya sudah selesai, ternyata belum gitu. Nanti begitu ada trigger lagi muncul lagi. By the way ini ada yang ikutan diskusi walaupun lewat chat, tapi menarik Bunda. Iya. Ini mungkin teman-teman udah kenal karena udah waktu itu sempat saya minta pendapatnya dari Mbak Endah Setianingsih, ini seorang psikolog. Dia menambahkan di chat, jiwa kesadaran manusia ada 3 level ya. Jiwa kesadaran ini kan menurut psikolog ya, yaitu conscious, pra-conscious, dan unconscious. Nah, rekaman jiwa ada di bawah sadar seperti gunung es yang nampak hanya bagian permukaan. Itu yang tadi kita bilang, kalau kita kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin punya ketakutan sama sesuatu tapi ternyata nggak tahu apa yang kejadiannya. Nah, terus ditambahin juga sama beliau, jika di bawah sadar banyak menyimpan memori trauma, konflik batin untuk penyembuhan perlu terapi. Yang paling pas saya rasakan adalah bersama Soul bertumbuh. Dan beliau bilang juga meditasi Soul juga bagian dari terapi untuk kesehatan jiwa. #mental health ya. Iya, benar. Ya, terima kasih Bu Endah ya. Luar biasa ya. Selama ini kita juga berdiskusi dengan beliau sebagai seorang psikolog ya, dan kebetulan juga sudah paham dengan Soul Meter. Jadi memang banyak sekali proses dari energi ini yang sebenarnya dia dengan pemahaman energi ini saling melengkapi ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi dengan pemahaman energi ini berkomplementer ya, saling melengkapi dengan ilmu yang lain seperti hipnoterapi ini. Ya kan, sebenarnya kalaupun kita sudah paham nih dengan tahapan hipnoterapi, tapi kok mentok terus. Nah, ternyata dengan proses Soul Meter ini kan melengkapi. Oh iya, terukur ini belum ya. Jadi kita masih bisa menggali lebih dalam, dan ternyata juga butuh power. Nah, dari proses energi inilah kita menguatkan power kita ya, untuk bisa melepaskan tadi pendaman-pendaman yang berlapis-lapis tadi. Nah, kalau kita lihat lagi akhirnya kalau mau seperti yang tadi
Bu Enda bilang lapisan-lapisan yang terdalam itu kan bagian dari semua rekaman-rekaman jiwa dari proses reinkarnasi yang sebelumnya. Jadi kecemasan, ketakutan tidak hanya pada saat ini saja, karena di lapisan yang dalam bisa di frekuensi yang lebih dalam. Tadi kalau kita bahas kan baru di alfa theta, padahal nanti lebih dalam lagi ada delta bahkan sampai epsilon. Kalau di energi kan kita sudah ini rekamannya di delta, pantes dah sulit untuk dibersihkan. Jadi dia sendiri harus meningkatkan power energinya sehingga dia bisa membersihkan sampai lapisan yang terdalam. Nah, saya jadi ingat nih Bun, waktu itu sempat kita ya kan waktu itu kita sempat mikir tuh untuk proses gelombang otak gitu. Oh iya. Udah gitu Dokter Satria bilang nih, Dokter Hasto coba deh lihat nih, ini satu alat nih yang bisa untuk ngukur gelombang otak. Kan waktu itu Dokter Satria yang ngasih tahu. Iya, sumbernya ada di terus Dokter Satria bilang, cari deh gitu, kita cari ke Singapura. Ke Singapura. Di sana kita datang tuh berlima kalau nggak salah ke situ. Waktu itu belum pandemi ya. Jadi masih bisa tahun 2000 berapa tuh? 16 kalau nggak salah. Dan di sana kita dibilang gini, apa rahasia kalian? Kok kalian bisa memanipulasi brainwave gitu? Karena kaget, yang punya alat aja kaget. Jangan percaya gitu aja, ada videonya. Kita sempat wawancara sedikit sama Daniel Lim yang di sana. Kita nonton aja sama-sama ya. I have surface in here. Singapore. Hi, I'm Rasto from Seoul, and today I'm here with Mr. Daniel Lim from East Bay Wellness. And East Bay Wellness is the one who introduced NeuroSky brainwave starter kit, and would like to hear more about it from Mr. Okay. So just a quick introduction, East Bay Wellness. We actually are the so-called distributors for the Asia Pacific for NeuroSky since early last year. All right. So most of the so-called the consumers, so users actually are coming from research institutions. We saw a lot to Australia, all right, even to the local universities. So NeuroSky actually is one of the so-called the cost-effective, most effective dry cell EEGs that anybody can use it. Also for the entry levels of research to understand your brainwave in a very easy manner. And because the fact that it's compatible, all right, with Android, with iOS, Windows, Mac, it becomes very popular, and including the fact that it also have 100 over applications. You can download from the web. A lot are free, and some are at a very minimal cost. So it has been one of the de facto standard on the EEG headset in the market since early 2010. Yeah. Yeah, and these tools, the NeuroSky, is really helpful from us Seoul to measure what we did. And now we would like to ask you, what do you think about this group that came here? And we tried the NeuroSky just a few minutes ago. All right. Now I have to say this. I've never seen this before. Alright. Okay, it's not exaggerating because we have done a lot of roadshow exhibitions all over the places, including Singapore, Malaysia. Now, I have not seen such a big group of people, high percentage, that can manipulate the brainwave. Alright, right out, okay, on the first minutes when they use it. Even those people who have never used NeuroSky before. So this is a pretty amazing group, to be put it this way, and also a good testimonies about NeuroSky, because it really doesn't tell lies. All right, talking about the EEGs, it does not tell lies, and I think this group has something behind them. All right, well, I do not know what have they done. Actually, that's not a very difficult thing to be able to do it if you join the Soul workshop. So if you really want to know how to be more relaxed, more have bigger attention, you can join our course. Okay, thank you, Mr. Lim. Oke,
langsung ada beberapa radiasi yang bilang, oh bahasanya bahasa susah ya gitu. Ya itu pengalaman kita waktu itu yang ngerasa agak gimana gitu ya Bun ya. Iya. Kita benar. dengan alat ini EEG ini kita nyoba untuk mengukur brainwave atau gelombang otak kita, dan ternyata teman-teman yang sudah berlatih di Seoul dia dengan cepat masuk ke fase relaksasi. Iya. Bahkan bisa beberapa teman bisa relaksasi dan attention secara bersamaan. Benar. Itu sesuatu yang nggak gampang kan. Itu Susah, yang dagangnya aja bilang. Saya tuh bingung sebenarnya. Dagangnya aja bingung. Saya tuh mau wawancara dia biar dapat testimoni. Malah dia yang dapat testimoni. Yang dia bilang ya itu setidaknya kita tahu bahwa alat kita nggak bohong kan gitu. Betul. Ya, betul. Mungkin sekali. pengalaman Dokter Satria untuk bisa masuk ke fase, kalau nggak salah Dokter Satria dulu pernah nyoba kan untuk ke teman-teman Ya. yang istilah belum bertumbuh dengan bersama Seoul untuk mencoba mencapai fase meditatif atau rileks itu. Ya, memang kalau alat itu kan betul-betul istilahnya sangat jujur sekali. Jadi beberapa teman yang saya coba waktu itu mencoba mengukur dari satu orang lain, jadi coba lakukan setelah dipakai, coba lakukan ininya, coba rileks dulu. Ada yang sudah berusaha nggak bisa mencapai rileksnya. Ada setelah kita tanyakan kenapa, ya saya lagi marah, lagi cemas, jadi bilang, oh ini bisa mengukur berarti. Kemudian ada teman yang emang lagi bagus, kita cek dia hanya butuh waktu beberapa, nggak sampai 1 menit dia sudah nyampe ke rileksnya. Jadi betul amazing sekali. Saya bisa bereksperimen sama beberapa teman. Oh ternyata memang betul bahwa kita kalau kita bisa masuk frekuensi yang lebih dalam, kita akan jauh lebih rileks, lebih masuk ke fase meditatifnya kita di situ, dan itu sebuah rasa damai atau meditatif yang bakal kita dapatkan di sana. Dan tentu dengan proses meditatif itu penyembuhan berjalan lebih baik. Sekali. Dan kalaupun kita mau afirmasi, kalau misalnya kita udah fase meditatif itu kan filter kita udah lebih sedikit ya, jadi lebih bisa masuk, bisa di istilahnya kalau di hipnoterapi kan dengan begitu dia akan lebih nancep lagi, jadi lebih masuk dia ke karena pikiran bawah sadar kita kan kemampuannya lebih besar daripada kemampuan pikiran sadar kita. Itu di hipnoterapi. Oke. Dan setelah itu Dokter Satria kan tadi bilang Dokter Satria masuk dan mulai bertumbuh dengan Seoul, mulai mengidentifikasi. Iya. Kalau Dokter Satria nggak masalah identifikasi, nggak masalah ya, karena udah tahu apa yang harus dibersihkan. Udah gitu diidentifikasi dalam artian bisa ngukur udah selesai atau belum. Benar. By the way, bisa di cross check bener udah selesai atau belum. Ya kalau belum nggak mungkin dong saya sarankan Dokter Satria sebagai tamu kita. Nanti saya menanam hal yang buruk ya Dok ya. Jadi akhirnya dia sudah benar ya, sudah terkonfirmasi bahwa emang sudah selesai. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan dari mana ya? Merlin Nur. Beliau bertanya gini, Bun, gimana seseorang dapat merasakan meditasinya sudah memperbaiki inner child atau belum? Apakah menurut Bunda kita harus belajar meditasi untuk menyeimbangkan energi dalam diri kita? Ya ini, pertanyaan yang bagus ya. Berapa orang mengatakan ya perlu meditasi untuk menyeimbangkan energi dalam diri. Tapi kalau pemahaman energinya tidak diberikan, bagaimana kita bisa tahu energi kita sudah seimbang atau belum? Kemudian apa meditasinya yang menyelesaikan duduk? Masalahnya banyak sekali macam meditasi. Tadi Dokter Satria juga belajar banyak meditasi. Setiap guru berbeda meditasinya ya. Jadi yang bisa mengubah itu meditasi yang bagaimana? Ya tentu dengan dasar energi tadi. Tapi untuk itu pahami dulu konsep energi itu. Nah, kita di Seoul ya dengan workshop
soul matter itu akan diberikan dasar-dasar pemahaman mengenai energi dulu, termasuk frekuensi ya. Karena ini berkaitan. Nah, bagaimana kita bisa paham di mana pendaman kita, rekaman kita. Karena rekaman kita kalau di soul kan bukan hanya masalah ngurusi inner child aja, tapi bagian dari rekaman jiwa. Nah, ini bagian dari lapisan-lapisan reinkarnasi yang dulu yang belum selesai. Karena tidak menutup kemungkinan pada kelahiran ada kesadaran lebih tinggi, beberapa terselesaikan. Sehingga ada orang yang lahir sudah tenang ya, sudah lebih damai lah. Tapi ada orang lahir ruwet. Kenapa ya? Karena pendaman di bawah sadarnya itu banyak sekali yang belum terselesaikan ya. Jadi ini yang harus kita selesaikan selapis demi selapis di setiap frekuensi. Nah, tahapannya ya tentu membutuhkan power yang besar. Jadi perlu upgrade. Karena dengan upgrade ini selapis terbersihkan. Ya, semua butuh proses Bapak Ibu, nggak ada yang instan. Cuma ya kembali pada metodenya ya, apa yang dipakai. Seperti tadi ada yang menyarankan hipnoterapi, ada yang menyarankan NLP, ada yang menyarankan Ho'oponopono itu ya. Jadi banyak ilmu, tapi selama ini kan belum terukur apakah itu yang menyembuhkan atau karmanya lagi jatuh pada sang penyembuh sehingga dia tersembuhkan di sana. Ya, kita kan tidak tahu. Nah, kalau dengan soul matter kita tahu, oh ini kebenarannya mau berobat atau ke penyembuhnya pun kita udah ukur. Kalau ke sana berapa nilainya bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ya, semua akan terukur di alam ini. Begitu juga dengan meditasi ini, apakah sudah terbersihkan atau belum. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu mengikuti meditasi soul reflection, saya pasti akan mengukur sampai sejauh manakah tingkat kebersihan, walaupun saya tahu Bapak Ibu membawa banyak rekaman. Ya, tapi kan paling tidak ayo cicilin sedikit demi sedikit ya energi-energi tersebut. Oke. Dan mungkin kalau yang biasa dipakai di luaran salah satu sih. Mungkin nggak seakurat di soul matter. Cuman biasanya dibilang kalau kamu udah bisa cerita tanpa ada rasa yang muncul, itu setidaknya sudah mulai bisa berdamai gitu katanya, Bun. Iya. Jadi kayak waktu itu sempat ada tamu yang kita ajak ngomong, dia ceritain kalau dia dimasukin sama orang tuanya ke dalam bak mandi terus dilelepin. Mulai dia cerita seperti itu. Tapi saya nggak ngerasain ada radiasi marah atau apa ya, karena beliau sudah selesai. Waktu itu waktu masih acara radio itu, Bun. Salah satu tamunya seperti tamunya itu. Cerita demikian. Okay. By the way, tadi ngomongin Dokter Satria bilang setelah prosesnya lebih ngerasa lebih nyaman. Dan ini ada yang ngasih testimoni. Oh iya. Sebentar, mana coba dia? Berarti bener dong. Ini dari omnya ya. Ini om Soe, nggak tahu bacanya bener nggak? Soe apa Su apa gimana nggak tahu. Kelihatan dulu dok pas saya magang di klinik, pas sertifikat hipnonya masih dipajang di dinding klinik, ada hitam besar, ada hitam di bawah mata, wajah lesu. Sekarang udah fresh banget, glowing. Bukan skincare kan? Bener dok, seperti itu. Iyalah, buktinya sudah ada yang menyatakan demikian ya. Syukurlah sekarang lebih glowing gitu, lebih ganteng lagi. Emang waktu dulu pertama-tama kayak praktek hipnoterapi itu kan ya seperti Bunda bilang, benar-benar jadi keranjang sampah, jadi kelelahan, betul-betul kadang pulang-pulang bukan malah seger tapi sakit gitu Bunda. Jadi betul-betul pengalaman, saya karena belum paham energi, belum bisa ngukur, jadi hanya pokoknya saya harus bisa menyembuhkan, pokoknya saya harus bisa menyelesaikan kondisi. Karena memang reaksi setiap orang-orang yang di hipnoterapi itu berbeda-beda semua. Seperti Bunda bilang, kan tergantung powernya yang bersangkutan, yang klien apakah itu. Jadi itu
itu dah yang membuat harus belajar lebih banyak hal lagi untuk bisa paham, akhirnya ketemu solusi dari sini. Iya, berarti dulu belum sembuh nih, di dalam sudah berusaha menyembuhkan orang lain. Betul. Tapi kalau sekarang udah glowing gitu, kira-kira kalau nyembuhin pasiennya gimana ya? Ini bukan gara-gara efek lampunya kan? Saya ukur dulu benar. Lah kan masih lebih jos gitu ya. Maksudnya ya mungkin belum apa-apa udah diukurin. Oh ini nih udah membacanya udah analisanya udah lebih komplit. Betul. Nah kalau di round up dikit, maksudnya kita kumpulin nih kan, emang proses inner child itu adalah satu proses yang terjadi di masa lampau yang mempengaruhi kehidupan sekarang. Kalau di kasusnya Dr. Satria udah jelas proses sexual abuse-nya itu, walaupun nggak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain ya dok ya. Yeah. Terus untuk bisa menyelesaikan yang perlu satu adalah identifikasi. Benar Bun? Benar. Tanpa identifikasi akan sulit untuk menyelesaikan. Karena kan tadi ada yang bilang, oh saya mau mancarin cinta aja atau apa untuk anak saya, identifikasinya apa? Dan ingat, energi itu perlu difokuskan. Nah proses identifikasi berarti kita memfokuskan energi itu dengan ditandai, menandai, oh itu gitu. Ya itu kita sempat sharing di yang kemarin. Ya. Yang kedua adalah niat dan kemauan dari diri sendiri. Benar. Benar ya? Benar. Kalau orang tersebut nggak ada niatan untuk sembuh ya nggak akan Yang sembuh. ketiga power. Nah itu yang paling penting. Orang banyak yang mengatakan, oh saya sudah baik, sudah ini, tapi ternyata karena powernya belum mencukupi ya tidak sampai di sana. Itu yang paling penting, berarti diputar ya. Power nomor 1 harusnya. Enggak juga, kalau tidak juga. bisa diidentifikasi mau diarahkan kemana powernya. Terus kenapa saya taruh di nomor 3? Karena saya pikir kalau kita udah bisa identifikasi, kita udah niat nih, walaupun powernya belum, mungkin bisa dicicil, tapi ya mungkin perlu waktu yang lama. Perlu waktu. Nah baru yang terakhir adalah teknik yang tepat. Nah benar sekali. Maksudnya dalam artian kalau misalnya orang itu bisa mengidentifikasi ada niat dari kemauan untuk memperbaiki diri, powernya ada, walaupun tekniknya belum tepat-tepat banget, bisa berubah. Bisa berubah. Tapi tidak maksimal tentunya. Alangkah baiknya kalau powernya ada, tekniknya juga tepat. Iya. Makanya perlu meningkatkan power energi. Nah, kenapa ya sama dengan banyak buku yang katakan, buku ini bisa loh. Nah, ya kan kayak apa tuh dulu buku The Secret ya. Dibahas ya, orang yang nulis yang menemukan itu dia dengan kekuatan pikirannya powernya udah gede, jadi baru mikir aja udah terjadi. Nah, banyak yang belajar tidak terjadi walaupun tahapannya udah bener, karena powernya yang membedakan. Kalau yang nulis dia mencoba berubah, dia bilang ini adalah rahasianya. This is the secret. Kalau yang nyoba powernya nggak cukup, dirahasiain aja. Bisa aja sih Dokter Asun. Gak usah ngomong-ngomong kan, orang nggak berhasil ya. Oke. Mungkin karena nggak terasa udah panjang banget ya. Ini. Walaupun tadi ada dok loh yang bilang, Bunda lanjutin aja ngobrol sama Dokter Satria sampai 2 jam lebih nggak masalah. Ya nanti kita bahas deh yang lain, masih banyak yang perlu dibahas mengenai kehidupan yang sederhana. Ada satu pertanyaan lagi Bun sebenarnya, tapi kita nggak akan bahas sekarang. Ini dari Sri Ramayanti. Mungkinkah inner child terjadi lintas reinkarnasi Bunda? Misalnya reinkarnasi sekarang tidak terjadi inner child, tapi malah di 2 kehidupan atau berapa kali kehidupannya baru muncul masalahnya. Kita akan bahas itu 1 episode sendiri. Oke. Berarti ada sambungannya nih episode 3. Rencananya enggak, karena bertanya ya gitu. sudah. Waduh. Ya tapi gak apa-apa ya. Kita karena saya juga mendapat manfaat dari proses ini kan. Tapi komen loh, jangan live chat loh. Komen mau nggak lanjut ketiga, kalau misalnya banyak yang mau kita lanjut, kalau enggak ya saya manut aja deh. Kalau nggak banyak yang komen kita rahasia aja. Nakal ya. Oke. Nah mungkin karena kita udah mau selesai juga nih, kita bisa minta apa ya? Gue dibilang kata-kata terakhir nggak enak Bun. Kata penutup, kata penutup dari Dokter Satria deh.
Kira-kira dengan proses inner child ini apa sih yang mungkin message atau pesan ke teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau gimana? Silakan Dr. Satria. Ya, mungkin saya singkat saja, karena ini ya pengalaman hidup saya. Memang orang pasti akan, ya orang tua saya juga pasti agak tercengang waktu saya katakan saya mengalami seksual abuse. Tapi itu sebuah pelajaran sangat berharga bahwa kita istilahnya menanam sendiri di kehidupan ini. Jadi harus kita berusaha untuk keluar dari atau mencari solusi itu yang tepat, dengan berproses hidup kita mempelajari, mendapatkan bantuan, dan akhirnya kita menemukan solusi. Tapi sekali lagi dengan bahwa yang saya benar-benar rasakan bahwa Sul sangat membantu proses penyembuhan, healing proses inner child saya selama ini. Walaupun dalam proses perjalanannya saya betul mencari-cari kesana kemari, tapi itu udah proses harus saya lalui. Itu saja. Iya, itu ya memang proses yang harus cari-cari, tapi emang harus dilalui ya. Kalau nggak dilalui nggak bisa. Yeah. Kalau kita terus lari dari situ ya nggak akan menyelesaikan masalah. Seperti itu, Dok. Ya, betul. Oke. Kalau dari Bunda Harsaningsih gimana? Apa ya? Ya, kalau dari apa yang sudah tadi kita bahas bersama dengan kasus Dr. Satria, sebenarnya ya itulah bagian tadi takdir ya. Itu inner child yang buruk, mungkin rekamannya yang sulit untuk dilepaskan, mengganjal, yaitu bagian dari proses yang harus diterima, takdir, dosa asal atau karma yang harus diterima. Tapi kan tetap kita tidak boleh terpuruk dengan proses takdir atau karma tersebut. Ya, kita harus bangkit, harus bisa menemukan penyelesaian yang mendamaikan. Dan walaupun mereka sudah berupaya, saya yakin Bapak Ibu juga punya, karena saya juga punya ya. Kita tidak bisa lahir itu seperti kertas putih, tidak. Karena kita tuh sudah membawa dari proses reinkarnasi sebelumnya. Nah, di sini kan hanya PR-nya tuh ngapain sih lahir sekarang? Ya nyelesain itu gitu loh. Nyelesain itu yang kita bawa dari past life. Mau nggak mau kita tidak bisa lari dari hal ini. Tapi kembali pilihan, apakah cuek saja yang akan terus dibawa pada kehidupan berikutnya? Apakah semakin terpuruk dan semakin membentuk rekaman yang buruk lebih banyak lagi sehingga memberatkan kehidupan kita? Atau oke, saya akan bertumbuh. Karena kan sejatinya kita dilahirkan itu untuk proses pendewasaan jiwa. PR-nya itu, misi jiwa kita adalah untuk membuat jiwa kita bertumbuh sehingga kita secitra dengan Tuhan dan kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Kalau sudah bersih-bersih, bersih hati, bersih kolbu, bersih semuanya, kita akan terlahir menjadi kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kan itu ya harapannya, penuh cinta dan kedamaian. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Jadi apapun masalah Bapak Ibu, jangan terus terpuruk dan merasa buruk. Ayo bangkit ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka sudah bisa move on ya. Nah, mereka aja bisa, kenapa saya enggak? Ya, semua pasti bisa, saya yakin. Karena apa? Bersama Tuhan kita pasti bisa. Selalu ada solusi. Dan nah, kita sudah paham untuk proses seperti ini butuh power. Nah, powernya dari mana? Ya, terhubung dengan sang sumber energi, yaitu terhubunglah dengan kekuatan Tuhan. Jadi itu sebenarnya intinya dengan masalah-masalah hidup kita, agar kita sadar bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh power Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Ya, Dr. Satria bisa melewati proses tersebut dengan membersihkan lapisan-lapisan di rekaman jiwanya. Ya, tidak hanya dari inner child saat ini, ya seperti tadi ada inner child yang banyak,
Jadi terpendam belum selesai, dan kita bersyukur semua terukur dengan baik sehingga kita tahu pasti jalan proses jiwa kita, sehingga kita bisa menyelesaikan misi jiwa terlahir saat ini dengan penuh cinta dan kedamaian. Tuh, jadi panjang ya. Sadar sendiri ya, bilang jadi panjangnya bilang sendiri gitu. Baru mau disentil dikit ya. Yang aku dulu sebelum dikerjain Dokter Hasto. By the way Dokter Hasto ya, bukan Dokter Hasto ya. Oke, ya terima kasih Bunda. Closing statementnya yaitu proses pembelajaran buat kita masing-masing. Dan ya mungkin pembahasannya agak panjang gitu, jadi mungkin ada beberapa yang mau dengerin lagi bisa. Kadang-kadang perlu pengulangan memang. Dan jangan lupa bisa follow IG-nya Bunda juga di @arsaningsih. Atau kalau tanya-tanya bisa di bawah nih harusnya ada ya. Ya, oke, sudah. Dan bisa didengar di podcast. Ya, kita juga akan upload di podcast di Spotify dan Apple Podcast. Yeah. Kalau dengerin dari sana jangan lupa dikasih rating ya, biar makin banyak yang dengar. Mungkin itu saya seperti biasa sekarang closing. tuh Dokter Hasto enggak, karena ada episode 3, berarti kita tunggu episode 3 lagi. Tadi dia yang minta. Sekarang ngeles ya. Oke. Enggak, ya udah nih karena ditulisnya 2 minggu yang lalu. Ya, saya coba aja, atau masih benar-benar ingat apa enggak. Bisa nyontek. Bisa dibantu contekannya. Ini bayangin Dokter Satria ya. Jarum jam berputar, hari berganti, tahun berlalu, tapi sebagian diriku tetap terpaku pada waktu itu. Kurasakan itu bagai kemarin, ku ingat tiap sensasi yang ada, bayangan-bayangan kelam yang muncul bahkan saat mata terpejam. Beberapa nggak ingat, tapi saat tertentu tiba-tiba aku berkeringat. Melakukan hal itu terasa sulit sangat, walau awalnya sangat bersemangat. Katanya, anak kecil dalam diriku ngambek dan mempersulit langkahku. Mereka bilang harus mulai terbuka dan mulai sembuhkan si kecil yang terluka. Untuk sembuhkan diri dari duka, ku coba cari awalnya terluka. Ada yang dimulai dari dekade yang lampau, tapi ada yang dari hidup sebelumnya yang tak lagi terjangkau. Ku coba menulis ribuan surat, mencoba membicarakan semuanya, memberi waktu untuk si kecil supaya tumbuh dewasa, hingga tak lagi dia putus asa. Waktu lama berjalan, tapi sembuh seakan hanya diangan. Seperti menunggu air mendidih saat panas hanya dari pandangan mata. Memang perlu kuasa yang lebih untuk melintasi ruang dan waktu, merawat luka dengan cinta, dan tentunya hanya dari Yang Maha Kuasa. Ada yang berlinang air mata. Tadi shotnya ada ya. Jadi nanti kalau kita bikin edit pada saat ngomong itu Dokter Satrianya full ya. Saya terharu. Ya, saya juga terharu karena saya juga banyak memilikinya. Tapi ya, semua harus dijalani. Ya, semua harus kita dijalani. sudah belajar ya Dok dari proses hidup kita. Dan kita bisa menghargai masa lalu yang sudah kita lewatkan dengan banyak upaya. Ya, kita masih bersyukur kita masih di jalan Tuhan dan mengenal beliau lebih dalam, merasakan betapa beliau mencintai kita, dan ternyata luka yang dalam tadi akan tersembuhkan oleh cinta Tuhan. Nah, itu yang saya alami, sehingga saya bisa mengajak banyak orang ya
untuk menyembuhkan luka-luka batin kita dengan menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Dan tentunya perlu tahapan ya, bersih-bersih hati, bersih-bersih batin, sehingga tidak lagi penuh keruwetan di dalam diri. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama pembelajaran ini. Terima kasih Dokter Satria. Terima kasih, Wanda. Semangat, tetap semangat. Ya. Semangat. Dan yang pasti mari bertumbuh bersama. Ya, terima kasih Dokter Asto. Ya. Puisinya bagus banget, Bagus sekali. haru rasanya. Dulu ngidam apa saya? Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu Bunda dulu idamnya apa. Ya sudahlah. Oke, yang penting apapun yang terjadi kita sama-sama ngelangkah, sama-sama mengenal diri lebih baik, karena dengan kita mengenal diri kita jadi tahu di mana ada luka yang harus disembuhkan. Ya, ternyata cinta Tuhan akan menyembuhkan semua luka batin manusia. Ya. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu di Karma Reinkarnasi dan Inner Child part 3 kalau ada. Tergantung ya. Kalau saya ukur kok ada ya. Biar tergantung aja dah nanti kalau misalnya. Oh gitu, ya udah. Ya udah. Ya makanya nanti sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau emang mau nonton yang ulang silahkan, mau dengerin di Spotify atau Apple Podcast. Cuman yang versi audionya ya perlu waktu ya untuk kita edit dikit. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya, dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.